Oke, selamat siang. Assalamualaikum ya. Ini sekarang jam siang, jam satuan. Kita jalan lagi pakai si bongsor dengan kondisi indikator mesin nyala-nyala, tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak pincang karena tadi malam itu pas di tol itu pincang mendadak pas bayar tol. Nah, kita nggak berani matiin sampai turun ke jalan biasa keluar tol, cari pom bensin. Soalnya kalau nanti nggak bisa starter lagi kan ribet. Kalau di pom bensin kan aman ya kan, kita bisa parkir. Kalau di tol kan riweuh, di rest area juga keluarnya susah, pokoknya repot lah. Pokoknya harus ke sana, kemana, ke jalan biasa dan pom bensin udah paling aman gitu ya. Makanya kita ke situ juga karena udah masuk, makanya kita beli bensin 50.000. Nggak enak kalau udah masuk, kita numpang parkir doang. Jadi sekarang bensinnya masih cukup untuk jalan-jalan. Jadi kemarin tuh kita beli bensin totalnya 250.000, perjalanan 180 kiloan ya. Jadi ya harusnya baru 18 liter kita pakai, masih ada sisa 7 literan. Jadi cukup untuk jalan-jalan. Nah sekarang kondisinya ya masih normal, tapi belum dibaca karena nanti dibaca di bengkel pakai scanner ya. Tadi dipakai scanner yang murah, nggak kebaca, itunya rusak, nggak bisa connect ya, ribet ya. Seperti itu ya. Kita mau ke random aja sih, mau jalan-jalan, nggak tahu kemana, muter-muter sama nyonya. Kebetulan anak-anak nggak mau ikut, katanya ngantuk, capek karena semalam pulang subuh ya. Dari pulang kerja kita jalan, pulang subuh, benar-benar subuh tuh, pas azan menyampe. Jadi seperti itu. Dan setelah itu kita tidur ya, bangun jam 9. Nah sekarang jalan lagi. Rencana sih pengen ke Gias ya, tapi apa kita ini aja lah, ke Giasnya karena nggak sama anak-anak, jadi mungkin nggak masuk. Nanti masuk kalau mereka ikut. Paling kita lihat suasana aja, nggak ada apa di luarnya, cari-cari informasi mungkin ya. Kalau masuknya nanti sama mereka, sama si Urip, nanti marah kalau kita masuk berdua, karena dia ada yang dicari juga ya, cari bohlam dia. Seperti itu. Mana Bu? Masih Padangnya? Oh ini, buka nggak? Ya tutup. Tutup apa buka? Buka ya. Kita kelaparan, mau bungkus nasi Padang dulu. Nanti kita nggak makan di tempat ya Bu? Ah? Oh jalan ya. Oke. Aduh, kita kelaparan, jadi kita mau bungkus aja nasi Padang. Aduh, alhamdulillah metiknya aman ya, menanjak-nanjak nggak ada problem. Suhu juga aman, panas-panasan sekarang. Ya gitu ya, karena riset itu selalu identik dengan panas, jadi harus dibikin aman. Radiator ya berapa kali kuras, karena awalnya tuh pas kita dapat mobil ini sangat itu ya, sangat kotor. Jadi kita berapa kali kuras, tapi belum bersih banget ya, masih ada. Waktu itu sempat pakai coolant, tapi kita kuras lagi karena salah analisa. Nanti kita kasih coolant lagi. Seperti itu. Itulah liku-liku dari punya mobil tua. Tapi kita nikmati aja ya prosesnya ya. Kalau pengen itu ya harus beli, nyicil mobil baru ya. Tapi ya udahlah, kita ini aja, kita pakai dan kita juga happy. Walaupun ya apa namanya, ada sedikit kendala ini itu, yang penting tidak nyusahin di jalan, kita bisa atasi ya. Kemarin waktu ke Dieng itu ada lost power, jadi mesinnya tuh nggak ada tenaga ya. Kita cek di bengkel, ternyata timing belt loncat giginya, dan untungnya tidak sampai putus atau gimana gitu ya. Jadi kita masih aman untuk pulang. Nah terus udah benerin, kita tes lagi nih, bener nggak ke yang tanyakan itu. Soalnya biar
biar tahu hasilnya. Ternyata tenaganya oke, kata si Urip. Jadi kita tanya keranjak, oke. Pas pulangnya ada problem baru, pincang ya. Tapi itu di luar dari yang lost power tadi ya. Kalau pincang beda hal, itu bisa dari busi, bisa koil gitu kan, bisa injektor. Tapi sekarang normal lagi. Kita pakai lagi untuk jalan-jalan karena masih ada sisa bensin kan. Nongol terus ya catalytic converter karena kita belum hapus, belum baca. Nanti kita aja di bengkel. Seperti itu, nunggunya beli nasi dibungkus, nanti kita makan di mobil. Kenapa kita sering pakai ini? Karena enak ya, luas. Kita bisa di luar, kita ngobrol di belakang juga gede. Terus tadi malam kalau si Kikio ngantuk juga dia bisa tidur nyenyak di kursi belakang gitu. Kita juga nyaman duduk di sini. Ya seperti itu, luas, enak. Bensin ya mirip-mirip aja lah, beda sedikit sama yang lain. Karena kita waktu pas ke Dieng pun saya habis 900, yang 206 habis 800, yang terpakai ya bensin terpakai Pertamax ya. Yang 3008 habis 1.100.000 katanya, dia koreksi. Dia turbo. Jadi mirip-mirip aja ya, tidak lebih boros. Kita yang paling murah, kedua ya, karena mungkin gede, yang 26 yang paling uangnya sedikit. Kedua saya, ketiga yang 3008 karena mereka dia pakai turbo. Nggak bisa pakai yang lain karena mobilnya sudah turbo, perlu RON yang lebih tinggi. Terus yang 206 juga dia pakai Pertamax gitu. Ya udah kita pakai aja ya. Oke, kita jalan lagi. Oke, jadi kita mau ke Gaikindo, tapi nanti kita naik bus ya. Jadi parkirnya nggak di dekat Gaikindo karena biasanya walaupun ada tempat parkir, biasanya masuk keluarnya susah. Mending kita parkir di mall. Biasanya di mall itu ada breeder ya, yang buat ke Gaikindo, ke Kias. Waktu itu kita pernah di lapangan tadi itu kelewat, tapi sekarang nggak ada. Sekarang mau ke apa pun namanya, bukan sini, mau apa namanya? The Breeze. Coba The Breeze dulu. Soalnya Eon juga nggak ada. Ininya ada nggak Eon bu? Tuh Predator kemana itu? Tuh busnya tuh. Busnya Breeder ya. Hah? Eon ada. Kata siapa? Beneran ada? Takut nggak ada bu. Coba cek. Coba browsing. Kalau yang pasti The Breeze itu ada. Tuh busnya tuh, yang The Breeze di depan ada The Breeze. Itu ada. Ini The Breeze ya? Bukan. Biar nanti kita naik bus, biar ada sensasinya. Busnya gratis. Kita lagi nunggu bus di bus stop. Enak dikasih kursi. Di sini juga bisa test drive mobil ya, mobil baru banyak sana diparkir. Daftarnya ke sana tuh, tadi ada. Bisa test drive. Mereknya apa sih, buatan Cina, lupa. Ini shuttle-nya datang. Oke, busnya gelap banget. Ini busnya nyaman juga, adem. Nih muat 20 orang kayaknya bu, ada ya, 20 orang lah. Kita udah sampai. Aduh,
gede banget sekarang ya, beda sama yang kemarin. Ini banyak tenda-tenda di luar. Kita nggak masuk sih, di sini-sini aja kita. Di luar juga udah rame. Nanti masuknya kalau si Urip ikut, rame banget ya. Ini apa? Karcis ya. Ini yang boleh tiket situ. Tiket ke situ. Kalau beli langsung 125 per orang. Kalau online 100.000. Tiketnya ditukar dulu. Rame banget ya. Di luar nggak ada apa-apa ternyata. Nggak apa-apa. Ini banyak diesel sini ya. Gede-gede. Tuh ada berapa? Ada 10 apa berapa? Banyak sampai sana. Satuannya berapa kPa ini ya? Gede banget. Semuanya nyala. Mungkin ini buat tenda-tenda itu ya. Untuk AC tapi yang di tenda-tenda. Mantap. Kita mau pulang lagi karena cuma jalan-jalan doang. Pakai shuttle lagi yang ke apa tadi Bu? Hah? The Breeze ya, The Breeze. Ini punya trek semua ya, Toyota Rent-A-Car. Editon. Ada BX-Cheng tuh sebelahnya. BX-Cheng, ada Eduton, ada BX-Cheng. Ada apa lagi di belakang? Yang ke The Breeze belum. Kita nunggu. Ini seru-seruan aja ya, naik shuttle bis dari trek Astra. Seru-seruan aja. Kita nanti jalan lagi ya, masuk ke The Breeze. Nanti kita mau nongkrong di mana gitu hari Minggu. Kita udah naik bus lagi. Busnya yang tadi ternyata. Jadi yang tadi lagi, yang tadi kita naikin, naik lagi karena mereka muter-muter ya. Oke, kita jalan lagi, udah di mobil lagi. Indikator mesin udah otomatis mati. Indikator mesin tadinya kan nyala pas di situ catalytic converter fault, sekarang hilang. Kalau yang lain kan masih masalah di ABS, jadi tidak akan hilang ya, karena memang masih problem, masih ada kan, karena belum diperbaiki. Panjang kan nih Bu? Nggak terlalu ya? Iya, sampai situ Kayak tadi ya, kita kejebak ke tempat yang sama tadi. Kita mau ke Cubic sebenarnya, jalan-jalan nongkrong ya, hari Minggu kita manfaatin untuk jalan-jalan sama si Nyonya karena mereka di rumah ya, nongkrong dengerin musik atau minum kopi atau apa gitu sambil ngetes si Bongsor karena bensinnya masih ada, sisa main ke puncak tadi malam. Seperti itu. Jadi ya itu, kadang kita tuh ngiri banget ya di saat sekarang itu ada mobil hybrid, ada mobil listrik gitu ya, yang bisa 1 liter untuk 20 km ya, kayak Zenith gitu, Zenith ya, hybrid kan, irit banget gitu ya, mobil segede itu, tenaga juga gede, HP-nya gede tapi dia irit.
atau yang produknya Nissan gitu, yang ada Nissan Kick, ada Nissan apalagi ya, Serena yang sekarang yang terbaru, dia modelnya mobil listrik tapi masih ada mesinnya ya, apa namanya itu. Kalau hybrid kan biasanya mesin masih menggerakkan roda ya, dibarengin sama listrik berdua tuh. Tapi kalau yang Nissan itu, Nissan Serena sekarang, dia itu mesinnya hanya untuk charging aja, untuk ngecas baterai. Nanti yang gerakin roda adalah motor listrik dari baterai. Itu juga sama ya, rata-rata 120 per liter bensin. Mantap. Nah, kalau saya suruh milih, kayaknya yang model yang Nissan ya, yang lebih tidak rumit. Karena menurut saya lebih simpel ya, nggak kayak hybrid biasa yang transmisinya ada motornya, ada transmisi matic gitu kan. Nanti ya itu di transmisinya digerakin sama motor listrik sama mesin. Itu kan rumit ya, itu rumit banget sih kayaknya kalau rusak itu transmisinya. Nah, tapi kalau yang ini kan tidak ada transmisi, adanya mesin, ada sebutannya genset ya, motorin gensetnya ngecas baterai, yang baterainya juga 1/5 dari mobil listrik, tidak terlalu banyak karena dia bisa dicas ya, jadi tidak usah nyimpan banyak arus karena dia juga dicas, di charger. Dan pastinya lebih murah dibanding, kalau rusak baterainya kan lebih kecil harusnya dibanding yang full elektrik, dan bisa dibawa kemana-mana ya, jadi sama kayak mobil bensin begitu, bisa dibawa kemana-mana karena dia punya charger sendiri, nggak usah ngandelin charger yang ditempel di jalan ya, apa namanya, di tempat charger, apa sebutannya, SPKLU itu. Cuma memang lebih irit biayanya mungkin yang electric pool untuk biaya BBM-nya ya, karena listrik lebih murah. Per kWh-nya sekitar 260 ribuan. Itu kuat sampai 10 kilo. Tergantung gede baterai, gede kW-nya. Nah, kalau bensin kan 1 liter rata-rata kalau mesin-mesin kayak gini paling irit ya 110. 2000 cc mesinnya, bodinya gemrot. Ya, dengan tenaga cuma 140-an HP, kecil ya. Mobil listrik di atas 200 HP-nya rata-rata. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Kita di situ, di sini ada charger listrik Ioniq 5 di situ. Oke, kita udah balik lagi ya, dengerin musik tadi, cuma nggak bisa dimasukin ke YouTube, nanti copyright. Tapi seru lah, berapa lagu, mantap. Tuh ya, gambar ini kan nggak ada gambar engine mati sendiri, berarti dia secara elektronik untuk katalitiknya sudah normal ya. Nggak tahu kenapa kemarin bisa mati. Nah, sekarang udah normal lagi. Kalau yang ini kan ABS semua, ini stop juga dari ABS, ini parkir juga dari ABS, terus airbag juga sama, karena airbag perlu tahu kecepatan mobil, makanya dia nyala. Nanti kalau dibaca sensor kecepatan, yaitu ABS itu ya
karena ABS-nya nggak ada ya sudah kita pakai aja. Untung ini Matic nggak ada masalah ya gara-gara ABS. Tapi kalau si 307 itu pasti masalah kalau ininya rusak. Maticnya bakal error. Atau 206 yang tahun 2000 yang udah multiplex, yang udah Tiptronic sama dia. Kalau sensor, kalau ABS rusak, sensor rusak, error pasti. Seperti itu ya. Ini sih mobil lagi enak-enaknya, secara operan Matic juga normal, halus, tenaga oke gitu ya. Cuman kekurangannya yaitu masih banyak lah, karena kita kan duitnya terbatas, nggak bisa ini rusak ganti gitu, nggak bisa, harus nunggu jatahnya buat mobil ini gitu, karena semua punya jatah, nggak bisa semaunya. Ini pagi sore ya sampai antri begitu. Pagi sore sampai antri. Oke. Kirain saya tuh ini ternyata mau masuk ke pagi sore masakan Padang. Seperti itu ya, tuh pagi sore antri sampai ke jalan. Jadi ya seperti itu, karena kan kita juga ada biaya buat mobil yang lain, yang mobil si Urip, karena mobil si Urip juga problem ada oli bocor. Jadi rencana kalau nggak ada halangan besok mau turun transmisi, mau dibenerin yang oli bocor di bagian transmisinya, seperti itu. Dan ya itu yang 206 juga ya, si PR-nya yaitu pajak juga ya, belum ada alokasi dananya. Nanti kita satu persatu, ada dananya hajar gitu ya. Namanya menikmati ya, kalau memang kita senang kalau ada problem selesai itu. Sama kita kalau orang mancing yang suka mancing dapat ikan, senangnya minta ampun, padahal ikannya dikasih tetangga ya, nggak dimakan sama dia. Tapi kesenangannya itu yang kita nggak bisa dibayar. Sama kayak kita mekanik ya, kita kan walaupun tidak pegang langsung sekarang, tapi dasar kita adalah mekanik. Mungkin kasarnya montir gitu ya. Kalau kita ada problem terus selesai, itu seneng ya, kayak dikasih duit berapa gitu, seneng banget ya. Itu ya, ada kebahagiaan tersendiri, bisa nyenyak tidur gitu ya. Kalau misalkan kita ada problem terus belum selesai, tidur terganggu, diem aja gitu, di otaknya mikirin kok bisa nggak hidup, kok bisa nggak jalan, kok itu kenapa bisa begitu gitu. Nanti besoknya bongkar lagi begitu ya. Beda mungkin sama perempuan, pikirannya sama laki-laki beda. Kalau laki-laki pasti laki-laki mikirannya ke situ ya, ke problem biasanya. Tergantung bidang masing-masing ya. Kalau mungkin mekanik ya problemnya ke mobil gitu ya. Kalau misalkan yang lain dan sebagainya lah, karena semua punya problem masing-masing. Nah kalau selesai itu kan seneng, udah kita rayakan gitu kan, kita makan-makan. Nah, itu ada bukti dari kesenangan itu ya. Makan juga nggak enak soalnya kalau problemnya belum selesai ya. Seperti itu. Ini udah mau maghrib ini ya, jadi kita jalan lagi. Kita sebenarnya seneng ya pakai mobil ini, karena ada problem-problem yang sudah kita selesaikan, dan kita kalau makainya tuh bangga ya, kalau puas gitu. Seperti ya kalau kita rinci lah, satu yang saya ingat aja, problem yang di mesin suka panas waktu itu kan kita suka ngeluh tuh mesin panas. Akhirnya kita modifikasi, dibikin standar nggak mau ya, panas terus. Udah kasih termostat tidak mau, panas terus. Kasih coolant tidak mau, panas terus. Jadi akhirnya kita sedikit modifikasi. Kemauan kita bukan kemauan mobilnya kayaknya. Soalnya nggak selesai ya. Tapi ya memang bisa selesai kalau kita ganti pressure switch, tapi harganya kan mahal gitu loh. Ganti apa gitu ya, tapi itu kan kita cari yang termurah apa, pasang switch paling murah. Udah, dia nggak mau high speed telat gitu kan, karena high speed itu pengaruhnya dari pressure switch AC, dari tekanan freon, dari banyak gitu ya, nggak mesti harus itu.
Jadi ya apa jalan keluarnya yang paling murah, pasang suit. Itu modifikasi ya. Kalau uangnya banyak ya kita juga nggak mau gitu, pasti cari yang seorsinil mungkin. Itu juga kita modifikasi, nggak dipotong-potong kabel ya, artinya hanya di jumper ya, apa namanya, di kopek kabelnya, dikasih trigger supaya high speednya bisa jalan dari switch. Itu contohnya ya. Nah terus kalau udah dikasih gitu nggak bisa pakai termostat, karena termostat asli itu yang asal itu muternya di kebukaan airnya itu di 90 derajat. Nah switchnya itu sudah muter 80 derajat, jadi nanti kalau dipasang termostat tidak akan mati-mati itu si pennya, karena tidak bisa turun suhunya karena ketahan sama termostat. Seperti itu ya, apalagi ya banyak ya hal yang gitu. Terus yang matic ya, matic juga kita kan sudah bukan selesai ya, kita selesaikan lah, ganti solenoid maticnya, cuman kan videonya nggak ada tuh, nggak video, kita sambil ganti solenoid matic. Alhamdulillah yang problem yang kita rasakan kan sudah enak, perannya sudah normal gitu ya. Awalnya ada jedaknya, terus kadang suka ngelok di maticnya ya. Nah, sekarang kan kita pakai ke puncak pun normal itu. Terus kenapa kemarin juga ada pincang, saya curiga memang koilnya, karena kita beli bekas ya, kita beli baru belum sanggup, jadi kita beli yang bekas, yang copotan ya, mungkin tidak sesempurna yang baru, karena yang baru yang KW pilihannya kan KW paling KW ya tetap agak mahal juga harganya kalau merek-mereknya yang terkenal. Terus apalagi ya, ya ada hal-hal gitu seperti oh ya makan ban sebelah kan, waktu itu pernah kita ngeluh ya, ternyata dari armnya ya, dari ball jointnya itu oblak, karena tidak bisa diganti ball jointnya saja, yaitu kita servis tuh yang kiri dulu, yang waktu itu yang kiri, ternyata yang kanan juga rusak ya, kita servis ke tukang bubut, diganti dalamnya teflonnya ya atau polyesternya ya, itu diganti, itu yang nahan bola-bola supaya nggak oblak gitu kan, memang ada gituannya. Nah yang baru pun kalau kita buka memang ada polyesternya, nah itu diganti sama tukang bubut, dibubut ya, dibentuk sedemikian rupa supaya pas didudukan dari si ball joint itu, nanti bola-bola si ball joint itu duduk manis di situ, ya udah jadi nggak oblak. Kekuatannya nggak tahu, soalnya tergantung, namanya repairan, kita nggak tahu, bisa setahun bisa 2 tahun, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja, kalau itu mah waktu yang menentukan. Yang penting kita apik aja ya, makanya jangan jalan rusak kita hajar terus ya, jangan, supaya awet kakinya. Karena kalau beli arm itu mahal ya, mahal pokoknya, dan barangnya juga nggak setiap waktu ada. Kalau nggak salah sama 806 ya, kalau mungkin mau copotannya cari 806, kalau nggak 807, kalau nggak salah sama. Terus itu untuk ball joint sebenarnya apa lagi ya, banyak sih yang kita selesaikan begini ya. Terus terakhir itu yang nggak ada tenaga itu ya, yang timing belnya loncat, saya tuh lupa, perasaan kita tuh udah ganti timing bell gitu, saya ingat tapi di komputer ternyata nggak ada ya. Jadi itu pas nanjak kemarin yang ekstrim, tenaganya kurang gitu ya, hampir tidak naik, kurang waktu pas ke Dieng itu kurang. Kalau di jalan gini kita nggak berasanya kalau nanjakan yang ekstrim. Terus pas kita pulang kita cek, ternyata sudah lari si timing beltnya ya, sudah lari, makanya alhamdulillah tidak apa-apa. Makanya kita langsung setelah dipasang test drive ke puncak, ternyata tenaganya sudah pulih, sudah normal ya, jadi sudah enak ya, kata si Urip yang bawa dia, jadi tidak ngoyo, mau berhenti di tanjakan jalan lagi tetap dia naik gitu. Yang normalnya kan seperti itu ya. Kenapa waktu itu saya ngerasa kayaknya sih memang begitu kali, karena mobilnya jarang dipakai ke tanjak-tanjakan gitu, pikir saya nanti juga enak sendiri. Ternyata memang ada problem gitu ya, tenaganya kurang tuh karena memang ada masalah gitu ya. Karena ada masalah, mungkin karena pemasangannya di awal yang
kurang pas ya tandanya ya. Colokan itu kan ada colok-colok ya, jadi kurang pas bisa gitu ya. Sebenarnya harusnya nih indikator engine nyala ya, karena kan di atas ada sensor cam, di bawah ada sensor apa ya namanya cam, di bawah ada sensor crankshaft. Itu kan nggak sinkron, harusnya indikator nyala terus ya. Kalau dibaca ya nongolnya diantaranya yaitu kata-katanya mungkin secara nggak itu tidak ada sinkronisasi antara camshaft sama crankshaft, harusnya kan gitu, tapi nggak ada bahasa itu. Jadi kita agak curiga kalau kita baca nggak ada kata-kata itu. Seperti itu. Ini cerita aja ya masalah mobil ini. Kalau yang lain body gitu ya kita belum apa-apain karena memang belum ada dana untuk itu. Pelan-pelan aja. Yang penting ini kuat dulu supaya kita pakai ke luar kota itu tidak ada problem. Kalau ada problem berarti masalah. Jadi harus oke lah. Itu kalau ke Tasik, ke Jogja, ke Bali itu harus oke. Karena ada wacana mau dibawa ke mana Bu? Ke Lombok. Ada wacana ya, cuman pasti biayanya gede ya. Harus minimal 15 juta untuk biayanya. Karena kita harus ke Surabaya nyebrang tuh 2 jutaan ya, mungkin ke Lombok. Ini obrolan aja. Tapi kadang-kadang dari obrolan suka kejadian. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya mumpung masih kuat, masih karena nanti udah tua juga ada uangnya pasti nggak bisa kan. Kalau sakit gitu udah segala macem pasti nggak bisa. Jadi mumpung masih kuat, ya udah kalau ada dananya ya kita hajar gitu ya. Seperti itu. Nah ini makanya harus kuat mobilnya, jangan sampai mogok gitu ya. Dan sedikit informasi gitu ya. Jadi alhamdulillah sih untuk mesinnya tuh kayaknya masih sehat ya, kalau ngelihat dari kondisinya masih oke. Walaupun kita kemarin ada problem di pipa apa namanya, pipa yang ke water pump. Itu kan tipe ini nggak ada barangnya ya. Ada harga tapi nggak ada barang, dan harganya juga mahal. Di Astra nggak ada, di luaran di internet juga nggak ada. Ada yang orang-orang yang bikin ya. Nah kemarin kita karena pernah dengar bisa dimodifikasi walaupun kita nggak pernah lihat, akhirnya ya udah kita modifikasi pakai punya 307 SW ya. 307 SW karena kan secara mesinnya sama ya, beda di outletnya itu ya, outletnya water pump. Nah itu kita ganti pakainya SW, terus housing termostatnya kita ganti punya SW juga. Jadi harus bareng gantinya ya. Nanti selang-selangnya, karena ini selangnya juga susah, ya udah kita sambung ya. Jadi selang dicari yang cocok, yang masih oke, masih kuat, kita sambung pakai pipa. Jadi alhamdulillah jadi ya. Jadi ya kayaknya sih tidak masalah, sudah oke karena sudah dicoba-coba jauh-jauh kemana-mana. Oke, tidak ada bocor untuk air ya, alhamdulillah. Awalnya ya gitu, nambah-nambah terus karena ada netes di pipa itu. Karena pipa itu ada 2 pipa, yang ke termostat satu, yang ke radiator bawah satu ya, ke selang. Dan itu sering kejadian rembes, bocor gitu ya. Itu sering banget di tipe 807. Di 307 selang itu nggak ada ya, makanya kita modif disamakan dengan selang itu. Tapi modifnya puas ya, karena memang ada di mobil 307 SP, jadi tidak akal-akalan, jadi harusnya kuat. Seperti itu. Jadi ya itu yang saya ingat, perbaikannya lumayan banyak ya kalau kita ingat-ingat itu yang kita sudah selesaikan. Tapi alhamdulillah budgetnya nggak terlalu mahal, karena ya kita ada sedikit dimodifikasi dan cari yang copotan-copotan yang masih bagus, tidak yang baru, tapi copotan yang kayak housing itu dari copotan mesin dari ex Singapura, jadi harusnya kuat. Kalau yang pipanya itu lokal ya, tapi kelihatannya masih oke, masih tebel. Dan ya jualannya ada. Kalau yang SW itu nanti kalau kita rembes bocor, yang SW itu jualannya ada ya. Jadi walaupun harganya sekitar 900-an, 1 juta lah paling mahal, tapi barangnya ada. Dibanding punya 807 harga 3,5 juta tapi barangnya nggak ada. Seperti
seperti itu ya. Kalau matic ya itu ya ganti solenoid, terus ganti oli gitu ya, ganti brake pen, kita pernah ganti brake pen juga, sama ganti yang belakang pantat tuh ring ya. Banyak sih memang banyak ya, tapi ya kan nggak sekaligus dicicil gitu ya, sedikit kalau lagi kita senggang mobil ini kita perbaiki, nanti kalau lagi senggang lagi mobil yang satunya diperbaiki gitu ya. Jadi ya gitu, memang harus begitu. Itu aja kali ya, videonya sudah kelamaan. Terima kasih sudah ngikutin dari video yang ke puncak itu ya kan, dan ini sambungannya gitu, karena kemarin kan ada problem si masalah di ininya ya, masalah di pincangnya itu. Tapi alhamdulillah sekarang sembuh sendiri, kita nggak apa-apain, sembuh. Nggak baca scanner juga nggak bisa scannernya, karena scanner yang biasa yang murah, karena yang bagus ada di bengkel. Dan sekarang sudah hilang sendiri, mungkin sudah terbaca sama si ECU bahwa problemnya sudah selesai. Ya udah, dia hilang sendiri indikator engine-nya. Nah biasanya gitu ya, kalau ada indikator yang nyala, sebenarnya kalau kita udah dibetulin masalahnya, nah, nanti juga akan hilang sendiri. Karena kalau dia baca si ECU tidak ada problem, beberapa kali dia baca tidak ada problem, dia akan menghilangkan indikator yang nyala itu, entah seperti di mesin atau di ABS atau yang lain. Nggak usah dihapus juga dia akan nyala, akan mati ya dengan sendirinya. Cuma kadang perlu waktu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.